Oke, diulang. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, di sini saya selaku anggota dari PKM kelompok 5, alhamdulillah sudah masuk ke dalam pertemuan ketiga, di minggu ketiga juga. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa poin atau materi tentang lockdown wilayah saat terjadinya wabah penyakit dengan dosen pengampu Haji Dabidik dan Fauziah LCMA. Oke, untuk pembaca pertama, dipersilakan kepada Lula. Untuk pembaca pertama dipersilakan kepada Lula. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Di sini saya membacakan hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Yusufa ahbarona Malikun an ibni Sihabin an Abdullah ibni Amirin anna Umara kharaja ila sami falamma kana bisargo balaghahu annal waba'a qad waqa'a bisami wa ahbarahu Abdurrahman ibnu Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza samitum bi ardin la taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahsu jufiroron minhu rawahul Bukhari. Yang terjemahannya menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai daerah Sar disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di satu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri, meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 5730. Terima kasih. Oke, maaf, saya ambil alih syarah hadis. Syarah hadis menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun atau wabah agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan.
Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan saya lanjut. Terima kasih Inpai telah mengambil alih. Dilanjutkan oleh Saudara Ines. Silahkan Ines. Oke. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Sebagian yang lainnya memakruhkan, tidak mengharamkan, namun pendapat ini ditentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditarjih Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu ta'un? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta. Barang siapa yang berdiam diri di dalamnya, ibarat orang yang syahid. Dan barang siapa yang lari darinya, ibarat lari dari medan perang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dia. Yang selanjutnya, lockdown memiliki arti yang sama dengan isolasi. Isolasi terkait pencegahan suatu wabah ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Isolasi terhadap orang yang sedang menderita penyakit menular pernah dianjurkan Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Kala itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra. Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya, jika berada di dalam tempat yang terkena wabah, dilarang untuk keluar. Dikutip dalam buku berjudul oleh Nabi Tawil di zaman Rasulullah SAW, jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit taun, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus di tempat isolasi yang khusus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baim. Oke, terima kasih Dia. Selanjutnya yang terakhir, poin yang terakhir, pelajaran yang dapat diambil, Nabi SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia ini saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini larinya itu menyelamatkan dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan. Oke, lockdown zaman Nabi memiliki prinsip untuk masyarakat tidak keluar dari zona wabah, serta menghimbau kita untuk menjaga jarak dari wilayah atau orang yang terinfeksi, agar tidak tertular. Pencegahan penularan wabah saat ini juga diiringi dengan perkembangan ilmu dari teknologi kesehatan untuk menyembuhkan virus corona, sehingga angka kematian dapat ditekan. Namun di sisi lain, apabila lockdown tidak dilakukan dengan kecepatan penularan virus, berpotensi membuat rumah sakit jadi kewalahan untuk menangani pasien. Apalagi di Indonesia belum sepenuhnya infrastruktur kesehatan siap menghadapi corona. Social distancing dan lockdown dapat menekan angka penularan, serta membantu rumah sakit untuk lebih fokus merawat pasien yang sudah positif terpapar virus. Rumah sakit juga tidak berlebihan pasien, proses penyembuhan pun dapat dilakukan dengan aman. Mungkin ini saja kita buka dari
kelompok PKM ini sesi tanya jawab, barangkali dari partisipan ada yang ingin menanyakan perihal materi yang sudah disampaikan. Silahkan kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengajukan namanya dan pertanyaannya. Terima kasih. Bagaimana seluruh partisipan? Ada yang ingin bertanya? Silahkan, tidak usah malu-malu. Kita di sini saling berdiskusi ya. Untuk yang mau bertanya, silahkan untuk menanyakan di kolom komentar juga tidak apa-apa terkait pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, ada pertanyaan dari salah satu teman kita. Apakah diperbolehkan bagi seseorang dari salah satu keluarga yang terjangkit wabah, namun dia tidak terjangkit wabah dan untuk keluar rumah dari wilayahnya? Oke, sebelumnya akan kita diskusikan ya. Beri kami waktu sekitar 2 menit untuk mendiskusikan.
Oke, untuk teman kita Aski Asrul Sani Ridwan, saya akan menjawab untuk pertanyaan teman kita yang satu ini. Oke, sebenarnya itu diperbolehkan juga, cuman ada beberapa poin atau ada beberapa aturan ya yang harus diperhatikan untuk salah satu keluarga kita yang terjangkit, apalagi ini kan virus juga wabah, jadi tidak mudah untuk menyembuhkannya. Jadi harus ada beberapa poin penting yang diperhatikan. Jadi sebenarnya itu dibolehkan keluar dari wilayahnya agar dia tidak tertular wabah tersebut. Terus juga hal itu akan meminimalisir orang yang terjangkit wabah. Jadi wabahnya itu nggak menular gitu. Boleh keluar tapi hanya untuk keperluan-keperluan tertentu atau keperluan-keperluan yang menurut kita itu benar-benar urgent atau penting. Karena ini kan wabah takutnya tertular dengan cepat namun tidak dieksekusi atau disembuhkan dengan baik gitu, disembuhkan dengan cepat. Ya kan? Dan jika ia ingin keluar dari wilayah juga tersebut, maka dia harus menerapkan protokol yang ada. Dan yang poin kedua ini juga harus diperhatikan nih, bahwa protokol kesehatan juga APDB juga itu salah satu perlindungan kita ya dari wabah itu juga, termasuk dari orang-orang luar yang ingin berkenalan dengan kita. Untuk saat ini alangkah baiknya kita menggunakan masker atau APDB lainnya juga, APDB lain. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman kita yang sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Kita patut apresiasi untuk saudara Aski ini loh. Oke, untuk seluruh partisipan sebelumnya kita izin untuk memfoto dulu ya. Kita buka sesi foto. Bagi yang ingin membuka kameranya silahkan, tapi yang tidak ingin membuka kameranya juga tidak apa-apa, karena kita tidak memaksa, itu hak kalian. Oke, kita buat dulu ya, kita foto dulu ya. Oke, untuk seluruh anggota PKM juga dimohon untuk membuka layarnya, membuka kameranya. Kita akan buka sesi foto sebentar.